Salam keluarga seperjalanan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah kindness, kebaikan. Saya bacakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 16, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 22, tetapi buah roh salah satunya adalah kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaikan adalah salah satu buah roh dari pekerjaan kasih karunia ketika kita telah berada di dalam Kristus. Ketika Kristus sungguh-sungguh telah memerdekakan kita dan Roh Kudus mengerjakan karya pembaharuan untuk kita mau hidup sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan salah satu buahnya adalah kebaikan. Saudara, kebaikan adalah sifat ilahi yang ditanamkan di dalam hidup kita sebagai umat perjanjian, sebagai umat tebusan, orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Bapa di surga adalah sumber dari segala kebaikan. Maka kita anak-anaknya juga boleh memiliki sifat kebaikan itu lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kebaikan bukan hanya di dalam satu perasaan emosional, di dalam kelembutan, di dalam kesopanan, tetapi kebaikan lebih memiliki makna di dalam sebuah tindakan perbuatan yang nyata. Jika kita melihat di dalam konteks perjanjian lama antara hubungan Daud dan yaitu Jonathan di dalam persahabatannya, bahkan ketika mereka mengikrarkan janji, dan pada saat itu Daud memenuhi apa yang menjadi perjanjian antara persahabatannya. Sehingga ketika Jonathan di dalam keadaan gugur di dalam medan perang, dan sungguh Daud ketika telah diangkat menjadi raja, dia sungguh mengingat perjanjiannya dengan Jonathan, sehingga dia mengingat keturunan daripada Jonathan, yaitu salah satunya adalah Mephiboset, anaknya yang sakit timpang. Dan dia mengatakan, carilah keturunan daripada Jonathan. Aku ingin menyatakan kebaikan kepadanya. Dan bukti kebaikannya bukan hanya di dalam kata-kata. Dia sungguh-sungguh memperlakukan Mephiboset seperti bagian keluarganya sendiri. Bahkan dia boleh menikmati makan bersama-sama dengan Daud di meja makannya. Dan segala hal yang dimiliki oleh Jonathan diserahkan kepada Mephiboset sebagai bagian hak warisnya. Itulah kebaikan. Dan Kristus juga mengingatkan kita sebagai umat tebusannya. Biarlah kebaikan kita semakin nyata di dalam tindakan yang nyata. Supaya apa? Supaya Bapa di surga dipermuliakan lewat perbuatan baik kita. Mari, pekerjaan kasih karunia lewat Roh Kuduslah yang menghasilkan kebaikan di dalam hidup kita. Dan Tuhan perlihatkan orang-orang di sekeliling kita untuk kita menyatakan kebaikan. Dimulai dari orang terdekat keluarga kita, saudara-saudara seiman dalam seperjalanan keluarga Allah, di dalam kita berjemaat, bahkan di mana Tuhan tempatkan rekan kerja kita, teman kuliah sekolah kita, di dalam kondisi-kondisi di mana Tuhan siapkan kita untuk menyatakan kebaikan. Mari lakukan kebaikan, karena Bapa sumber kebaikan itu telah memberikan kebaikan terlebih dahulu di dalam hidup kita melalui Kristus anaknya yang sudah dikorbankan. Sehingga Kristus juga yang sudah menyatakan kebaikan menjadikan kita ciptaan baru supaya kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah, dan Tuhan mau kita melakukannya supaya Bapa di surga dimuliakan. Amin. Bapa, tolonglah kami meneladani karakter-Mu. Engkau sumber kebaikan. Dan kami anak-anak-Mu rindu menyatakan kebaikan di dalam hidup kami supaya orang lain merasakan kebaikan-Mu lewat perbuatan yang nyata dalam hidup kami. Amin.